Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Agbon Lahore, sentil Bruno Fernandes, sebut bukan kapten yang dibutuhkan Manchester United. Manchester United tengah menghadapi periode sulit di bawah asuhan Ruben Amorim pada musim 2025-2026. Inkonsistensi performa membuat mereka terpuruk sejak awal kompetisi dengan hasil buruk beruntun yang menurunkan moral tim. Kekalahan dari Arsenal dan Manchester City semakin memperparah kondisi, ditambah kegagalan memalukan di Piala EFL setelah disingkirkan tim Divisi 4 Grimsby Town. Dari 4 laga awal Premier League, United baru mengoleksi 4 poin, catatan terburuk sejak musim 1992-1993. Situasi ini membuat publik menyoroti baik pemain maupun manajer. Di tengah krisis tersebut, keputusan Erik ten Hag beberapa musim lalu mencopot ban kapten dari Harry Maguire dan memberikannya pada Bruno Fernandes kembali dipertanyakan. Kritikan keras datang dari Gabriel Agbon Lahore yang menilai Fernandes tidak memiliki karakter kepemimpinan meski kualitas individunya mumpuni. Ia menilai Bruno terlalu emosional di lapangan, sementara Maguire dianggap lebih pantas memimpin karena keberanian, fisik, serta kemampuan mengarahkan rekan setim. Agbon Lahore menyebut pergantian kapten itu sebagai kesalahan besar. Harry Maguire sendiri menjadi kapten tak lama setelah direkrut dari Leicester City pada 2020. Namun pada musim panas 2023, Ten Hag memilih menunjuk Fernandes sebagai pengganti. Saat itu, Maguire sempat menyatakan kekecewaannya, tetap profesional dengan berjanji memberikan yang terbaik setiap kali bermain. Ia juga menegaskan bahwa memimpin United selama 3,5 tahun adalah salah satu kehormatan terbesar dalam karirnya. Kini, dengan performa tim yang merosot, keputusan tersebut kembali diperdebatkan dan menambah tekanan besar di Old Trafford. Ruben Amorim akui laga Man United berikutnya adalah laga terpenting. Pertandingan Sporting CP melawan Manchester United di Liga Eropa dipandang sebagai momen krusial musim ini. Pelatih Sporting Ruben Amorim menyebut laga itu sebagai pertandingan paling penting, menegaskan betapa besar dampaknya bagi klub. Bagi Sporting, menghadapi tim legendaris seperti United bukan hanya tentang poin, tetapi juga soal menunjukkan identitas mereka di panggung Eropa. Liga Eropa sendiri memberi kesempatan klub-klub dari liga yang lebih kecil untuk bersaing dengan raksasa benua. Sporting yang kerap berfluktuasi di kompetisi domestik berharap performa impresif di ajang ini dapat memperbaiki moral tim dan menjaga momentum. Amorim yang sejak 2020 membawa revolusi taktik serta menjuarai Primera Liga 2021 dikenal jeli mengembangkan pemain muda. Pernyataannya menekankan pentingnya fokus dan tekad. Kemenangan akan memperbesar peluang lolos, meningkatkan rasa percaya diri, dan mungkin mengubah arah musim mereka. Dari sisi Manchester United, laga ini juga vital. Di bawah Erik ten Hag, klub terus berusaha mengembalikan kejayaan Eropa setelah periode sulit. Konsistensi tetap menjadi masalah utama, meski sesekali mereka menunjukkan performa brilian. Kekalahan di laga krusial sering menghantui, sehingga duel kontra Sporting bisa menjadi pembuktian. United perlu menjaga kestabilan agar tetap kompetitif di level domestik dan internasional. Dengan tekanan besar di kedua kubu, pertandingan ini bukan sekadar laga fase grup, melainkan ujian mental, taktik, dan ambisi.
Sporting melihat kesempatan emas untuk menguji diri, sementara United harus menjadikan kemenangan sebagai bukti kebangkitan. Pertarungan ini berpotensi mempengaruhi arah musim kedua tim di Eropa dan liga masing-masing. Amorim dari Manchester United berbagi berita tragis tentang Amad Diallo. Manchester United akan berusaha meraih kemenangan beruntun di Premier League untuk pertama kalinya di bawah Ruben Amorim saat bertandang ke markas Brentford Sabtu sore. United baru saja mengamankan 3 poin penting lewat kemenangan atas Chelsea dalam laga penuh drama dengan 2 kartu merah di babak pertama serta gol telat dari tim lawan. Meski ditekan, mereka tetap menjaga keunggulan hingga akhir, sebuah hasil yang meningkatkan moral setelah start kurang meyakinkan. Namun, lawatan ke London Barat ini harus dijalani tanpa Amad Diallo. Amorim mengonfirmasi bahwa winger 23 tahun itu absen karena urusan keluarga setelah kehilangan salah satu anggota terdekat. Sang pelatih menegaskan dukungan penuh klub menempatkan aspek kemanusiaan di atas kepentingan sepak bola. Absensi Diallo juga menandai pertama kalinya ia tak masuk skuad musim ini. Secara statistik, Diallo memang belum memberi kontribusi gol atau assist dari 5 penampilan, tetapi musim lalu ia mencatat 8 gol dan 6 assist, menjadikannya salah satu elemen penting lini serang United. Ketidakhadirannya bisa memaksa Amorim melakukan penyesuaian strategi ofensif. Dari perspektif klasemen, United yang mengoleksi 7 poin kini berada di posisi ke-11, masih mencari konsistensi untuk mendekati papan atas. Sementara itu, Brentford tengah terpuruk di peringkat ke-17 dengan 4 poin dan hanya meraih 1 kemenangan dari 3 laga terakhir. Tekanan besar ada pada tim tuan rumah untuk bangkit, sedangkan United mencoba memanfaatkan momentum demi membangun tren positif. Kick-off dijadwalkan pukul 17.30 waktu setempat, dengan laga ini berpotensi menjadi titik balik bagi kedua tim dalam mengarungi musim 2025-2026. Manchester United ingin merekrut kiper Bundesliga sebelum Senne Lammens. Manchester United terus berjuang menemukan kiper andalan sejak kepergian David De Gea pada 2023. Rekrutan Andre Onana gagal memenuhi ekspektasi akibat inkonsistensi hingga dipinjamkan ke Trabzonspor. Altay Bayindir yang naik menjadi pilihan utama pun belum mampu tampil meyakinkan. Situasi ini mendorong United mencari solusi jangka panjang dengan merekrut Senne Lammens, kiper Belgia berusia 23 tahun. Meski begitu, laporan menyebut klub masih membuka opsi mendatangkan penjaga gawang lain pada 2026, menandakan masalah ini belum sepenuhnya teratasi. Sebelum mengamankan Lammens, United disebut sempat menaruh minat pada Kawa Santos dari Eintracht Frankfurt. Santos dianggap prospek menarik dan bahkan dipantau Wolverhampton, tetapi cedera lutut yang membuatnya absen 4 bulan sejak April memaksa United mundur. Klopp memilih sosok yang lebih siap tampil konsisten di Eropa. Lammens dipandang cocok karena sudah terbiasa bermain di level tinggi dengan catatan penyelamatan impresif dan ketenangan dalam situasi 1 lawan 1. Meski demikian, ia masih memiliki kelemahan terutama dalam distribusi bola dan keputusan cepat. Di sisi lain, Santos dibandingkan dengan Ederson berkat keberaniannya menguasai bola serta kemampuannya menjaga clean sheet 3 kali dalam 9 laga Bundesliga dengan rasio penyelamatan 75%. Namun, pengalaman minim dan cedera membuat United ragu menjadikannya pilihan utama. Keputusan memilih Lammens dinilai pragmatis, memberikan kestabilan jangka pendek sambil tetap membuka peluang mengevaluasi Santos di masa depan. Para pendukung berharap strategi ini menandai perencanaan matang klub dalam mencari penerus jangka panjang di bawah Mistar. Manchester United ingin merekrut kiper Bundesliga sebelum Senne Lammens.
Manchester United terus berjuang menemukan kiper andalan sejak kepergian David De Gea pada 2023. Rekrutan Andre Onana gagal memenuhi ekspektasi akibat inkonsistensi hingga dipinjamkan ke Trabzonspor. Altay Bayindir yang naik menjadi pilihan utama pun belum mampu tampil meyakinkan. Situasi ini mendorong United mencari solusi jangka panjang dengan merekrut Senne Lammens, kiper Belgia berusia 23 tahun. Meski begitu, laporan menyebut klub masih membuka opsi mendatangkan penjaga gawang lain pada 2026, menandakan masalah ini belum sepenuhnya teratasi. Sebelum mengamankan Lammens, United disebut sempat menaruh minat pada Kawa Santos dari Eintracht Frankfurt. Santos dianggap prospek menarik dan bahkan dipantau Wolverhampton, tetapi cedera lutut yang membuatnya absen 4 bulan sejak April memaksa United mundur. Klub memilih sosok yang lebih siap tampil konsisten di Eropa. Lammens dipandang cocok karena sudah terbiasa bermain di level tinggi dengan catatan penyelamatan impresif dan ketenangan dalam situasi 1 lawan 1. Meski demikian, ia masih memiliki kelemahan terutama dalam distribusi bola dan keputusan cepat. Di sisi lain, Santos dibandingkan dengan Ederson berkat keberaniannya menguasai bola serta kemampuannya menjaga clean sheet 3 kali dalam 9 laga Bundesliga dengan rasio penyelamatan 75%. Namun, pengalaman minim dan cedera membuat United ragu menjadikannya pilihan utama. Keputusan memilih Lammens dinilai pragmatis, memberikan kestabilan jangka pendek sambil tetap membuka peluang mengevaluasi Santos di masa depan. Para pendukung berharap strategi ini menandai perencanaan matang klub dalam mencari penerus jangka panjang di bawah Mistar.